sebagus apapun sistem, sebagus apapun undang-undang, bila mana hakimnya tidak bermoral, ya hasilnya akan seperti ini terus, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab bro, salam bro. Penikmat hukum sekalian, bersama kami lagi, Advokat Duo. Modal kalian debat dan tarung gagasan di warung kopi. Aman bro? Aman. Gimana bro, lebaran? Lebaran sudah berakhir, kembali ke aktivitas semula. Emang aktivitas lebaran beda sama aktivitas semula bro? Kalau aktivitas lebaran kan kita bersilaturahmi, terus sedikit terlibur juga kan, istirahat di rumah. Alhamdulillah. Gue dengar istirahat lu bagus bro. Apa itu yang bagus? Jadi bisa ada keahlian baru bro. Apa itu? Katanya AA si sepatu roda. Wih, Betul bro? betul bro. Wah, pinggang kena bro. Itulah bro. Kalau memulai di waktu muda itu akan baik ya. Jadi ya bro. Memulai di waktu tua jatuh sakit juga bro kan. Jadi itu hati-hati. Jadi memulai itu dari muda ya. Jangan udah tua udah terlanjur susah. Kalau ada kesalahan dan jatuh jadi lumayan sakitnya. Nah, ngomong-ngomong jatuh bro. Yo. Hakim kita terjatuh lagi bro dalam pusaran dugaan gratifikasi atau bahasa Arabnya itu riswah, bahasa lebih Indonesianya suap menyuap. Yang suap dan yang menyuap sama-sama masuk neraka bro. Itu bro kalau hadisnya bro. Pertanyaan gue bro, kenapa terjadi lagi? Padahal kan baru saja Ronald Tanur tuh di kasusnya, atau bersamaan jangan yang mirip-mirip tuh waktunya, atau duluan ketangkap yang hakim Ronald Tanur ya. Kok terjadi lagi dan jumlahnya fantastis bro. Yang Ronald Tanur tuh 4-5 miliar bro. Ini jumlahnya diperkirakan 60 miliar. Waduh, makin mengerikan. Apa yang salah? Kalau pertanyaan lu dimulai dengan kenapa terjadi lagi, ini mirip gua mengingatkan pada lagunya Ariel bro. Apa tuh? Dan terjadi lagi. Bener kan itu kan? Iya betul. Itu jadi ada kaitannya juga bro. Iya. Berarti Ariel bikin lirik lagu ini visioner gitu bro. Iya. Jadi kalau dihubungkan dengan peristiwa suap menyuap yang terjadi saat ini atas 3 hakim dan 2 orang advokat, ini kan memang bagian dari pengembangan penyidikan yang di Pengadilan Negeri Surabaya, kasusnya Hakim Ronald Tanur gitu. Oh, ini pengembangan. Pengembangan. Jadi di situ jaksa setelah melakukan penyidikan atas Hakim PN Surabaya, itu ada temuan baru, yaitu terkait dengan adanya bukti elektronik transaksi dari pengacaranya dalam perkara korporasi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu terdapatlah bukti transaksi antara pengacara dengan pihak si hakimnya bro. Karena di situ tim Kejaksaan Agung mencurigai adanya putusan lepas yang di perkara korporasi pidana itu. Nah, awal mulanya dari situ. Akhirnya dilakukanlah penangkapan dan penahanan. Seperti itu, bro. Nah, ini kan yang pidana doang dan yang kasusnya publik ya. Ya. Yang lepas sama yang bebas. Yang bebas di Ronald Tanur ya. Yang di perkara CPO Ya, korporasi. lepas. Tanyaannya bro, emang di Perdata nggak ada bro? Apanya nggak ada? Ini Suap menyuap nih bro, atau satu lagi salah bro. Iya. Di PKPU nggak ada bro. Atau di Ya, di semua HKI bidang inilah bidang peradilan lah ya. peradilan agama Di semua nggak ada, lembaga peradilan lah. Gimana bro? Ya karena gua sudah lebih dari 10 tahun gua berpraktek sebagai pengacara. Ya. Kerjaan gua kan keluar masuk pengadilan, sidang dan lain-lain itu hampir di seluruh peradilan, lembaga peradilan, tingkat peradilan maupun dari tingkat pertama sampai terakhir itu ada seperti itu bro. Cuma kan tergantung kita memposisikan diri, apakah kita mau masuk ke dalam sistem itu atau tidak. Itu kan kembali lagi kepada personalnya bro. Nah, kalau begini kan nggak mungkin dong menghubungi cuma satu pihak
Kalau dua pihak yang dihubungi, kalau nggak dia yang masuk duluan, ya gue yang masuk gitu. Lawan yang masuk duluan, ya kita yang masuk. Kalau nggak kalah, gimana tuh? Ya itu kembali lagi ke personal gitu. Lu mau menang dalam posisi terhormat atau menang dalam posisi menanggung resiko dunia akhirat gitu. Wah, Ngeri bro, ini udah pembahasannya dunia akhirat bro. Iya. Gitu. Ya karena kalau ini kan jujur aja. Kalau kita sebagai advokat ini masalah pride. Iya betul. Kalau misalnya mau nyogok, kalau gue pernah bilang dulu ke klien gue, kalau kita mau nyogok atau riswah, ya mendingan cari yang gak usah sekolah aja gue bilang. Iya, ya betul gitu. Kalau cuma kerjanya bisa nyogok gitu kan, ya ngapain kita capek-capek belajar hukum gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa seutuhnya 100% kita menyalahkan si pemberi suap gitu. Betul. Tuh, nah kita penerima suap juga ini ikut andil juga. Jadi kalau gua kategorikan ini ada 3 pihak nih. Dari pertama dari mulai si prinsipalnya, yang kedua si kuasa hukumnya, yang ketiga ya lembaga peradilannya. Ya, kan ada juga yang kasasi Mahkamah Agung yang pengacara senior juga tuh, ingat nggak lu? Masih 2 tahun belakangan juga yang dia bilang, ya ini saya korban dari sistem, mau nggak mau harus masuk ini barangnya. Yang Hakim Agung kalau nggak salah yang kena tuh, betul, yang kasasi kepailitan. Iya, ada gua. Betul kan? Betul. Nah itu gimana bro komentar lu? Kan gini, ini lagi-lagi nih kebanyakan kalau ngomong masalah hukum nih lagu lama kan, lagu lama dari tahun 2010-an. Masalah ini udah ada. Sedangkan di MA sudah ada badan pengawas. Terus badan pengawas di luar udah ada komisi yudisial. Ini udah terus dicari akar permasalahannya oleh 2 lembaga itu, tapi nggak ketemu. Sedangkan di setahun belakangan udah ada 6 hakim loh bro. Yang diduga kan, yang Ronald Talun udah putus belum tuh? Belum lah, belum putus. Udah diduga tuh, melakukan suap. Itu masalahnya pasti bukan lagi di pengawasan. Apa nih yang substansial nih harus dicari dong akar permasalahannya. Jangan cuma kadang-kadang kemarin MA juga kan cuma ngasih pendapat statement dia bilang banget. Oh ini dikedepankan asas praduga tak bersalah kan. Kalau lawyer boleh ngomong gitu kan. Nah ini betul. Mahkamah Agung seolah-olah menjadi lawyernya. Iya, bingung juga kita gimana cara masyarakat ini bisa teryakinkan dengan marwah hakim bro. Marwah Mahkamah Agung ini lembaga terbesar. Waktu itu aja pada saat di Mahkamah Konstitusi ada satu permasalahan yang tentang putusan 90 tuh langsung maksudnya banyak lah dilakukan audit gitu dan banyak dilaporkan tuh kan hakimnya audit lewat MK dan dibuktikan lah oleh Mahkamah Konstitusi itu bahwa akan ada perubahan di dalamnya. Jadi kalau di Mahkamah Agung ya tadi nggak kelihatan atau ini perubahannya secara internal, secara diam-diam. Tapi diamnya ini udah kelamaan. Apa sebenarnya problem substansialnya nih? Apakah orangnya, masa orangnya dari dulu begini-gini aja gitu? Apakah kompetensi? Apakah kurang ngaji? Padahal di pengadilan kita berpraktek sendiri kan tahu jam 9 udah ada. Selatan gua sidang jam 9 masih ada pengajian hari Jumat. Terus ada ini Indonesia Raya sekarang. Habis itu kurang menghentikan cipta kali ini. Ditambah mungkin dari jam 1:30 pas habis istirahat menghentikan cipta atau apa. Biar tambah ini saking geramnya kita. Apa masalahnya bro? Masalahnya apa? Iya, yang paling mendasar nih gitu. Ini pendahuluannya panjang banget Pak. Saking ini yang soalnya kita gemes gitu ya. Gemes banget. Iya, oke. Berarti sekarang giliran gua dan menjawab ya. Oke, siap. Nah, jadi memang yang lu sampaikan pernah ada statement dari pihak pengacara ini korban sistem. Bahkan kalau gua melihatnya kalau kita selalu menyalahkan sistem itu yang disalahkan kan itu kembali lagi ke pilihan apakah kita mau masuk ke dalam sistem yang bobrok atau kita menghindar. Kan itu masih bisa sistem buruk pun masih bisa kita hindari. Kalau kita tahu sistemnya buruk ya kenapa lu masuk ke sistem itu gitu. Jadi kalau gua melihatnya ada 2 permasalahan. Yang pertama ya memang sistem ada kaitannya, tapi lebih dasar yang paling fundamental itu adalah dari sisi moral si personnya bro, yaitu para penegak hukumnya gitu. Dalam hal ini kan hakim nih, moral dari seorang hakim itu harus benar-benar yang dijaga gitu kan.
Karena gini ya, kalau gua lihat dari proses yang pertama yang membentuk moral seorang hakim itu ya tentunya dari mulai rekrutmen. Bagaimana sih proses perekrutan seorang hakim ini? Apakah hakim ini proses perekrutannya sudah bersih gitu tanpa ada suap menyuap juga, itu Ya, terus gimana, yang pertama. Nah, yang kedua yang gua perhatikan dari sistem peradilan di Indonesia, khususnya dari proses rekrutmen hakim ini kan, hakim di kita ini kebanyakan ini hakim karir ya, khususnya dari tingkat PN sampai PT itu kan hakim karir, kecuali hakim di Mahkamah Agung ada sebagian kan yang melalui tahapan di DPR gitu kan. Cuma kan sebagian, cuma berapa orang kan itu pun. Nah, yang paling penting ini kan hakim di pintu pertama nih, pintu pertama menerima para masyarakat yang mencari keadilan. Nah, di situ kan harus benar-benar hakim ini kenapa disebut yang mulia gitu ya. Di situ memang dia harus mempunyai moral di atas rata-rata masyarakat pada umumnya, bro. Nah, jadi kalau gua sih punya kekuasaan gitu kan, misalkan gitu untuk merubah proses sistem peradilan ini, dimulai dari para penegak hukumnya. Karena sebagus apapun sistem, sebagus apapun undang-undang, bila mana hakimnya tidak bermoral, ya hasilnya akan seperti ini terus, bro. Gitu. Jadi dimulailah dari moral hakim itu, proses rekrutmen hakim. Nah, gua sih mengusulkan gini ya, ini jalan paling untuk singkat diskusi lah ya. Maksudnya tuh gua melihatnya to be discussed. Ya, hanya bahan diskusikan gitu kan. Jadi gua melihatnya hakim ini sebagai penegak hukum, posisinya tingkatannya paling tinggi gitu, bro. Secara peran, secara marwah gitu. Karena apa? Karena hakim ini sebagai pintu terakhir bagi para pencari keadilan. Iya, betul. Nah, seseorang yang merasa dirugikan haknya, tentunya kan dia akan melalui proses-proses lembaga penegak hukum sebelum ke hakim gitu kan. Dia misalkan dalam konteks pidana melewati proses di kepolisian dulu, proses kepolisian melewati kejaksaan. Nah, hakim ini sebagai pintu terakhir yang memutuskan nasib seseorang, apakah seseorang ini penjahat atau bukan kan, seperti itu. Nah, jadi bila mana hakimnya ini bermoral, jujur, arif dan bijaksana, proses yang di awalnya buruk sekalipun, di tingkat kepolisiannya buruk misalkan, di kejaksaannya buruk, akan difilter lah oleh hakim, bro, yang memegang palu untuk memutuskan. Jadi kan kadang kita melihatnya hakim ini terbawa arus juga dengan pihak kejaksaan, dan dia kadang tidak memposisikan asas praduga tidak bersalah juga, bro. Nah, sekarang Mahkamah Agung belum apa-apa ngomong hakim anggotanya ditangkap bilang asas praduga tak bersalah. Tapi dalam praktek, jadi dalam persidangan, hakim juga memperlakukan terdakwa ini tidak menggunakan asas praduga tak bersalah. Sebagian sering seperti itu, bro. Terdakwa itu udah kayak ini ya, terpidana ya. Iya, jadi di kacamata hakim ini ya udah dipandang sebagai penjahat juga gitu, Pak. Jadi apa? Jadi POP dari seorang kuasa hukum atau dari pihak terdakwa ini, ya lu salah nggak salah itu tetap harus nyuap. Nah, jadi timbullah POP seperti itu, bro. Posisi benar pun tetap harus nyuap, apalagi posisi salah. Nah, jadi timbul paradigma seperti itu. Makanya dia dibilang tadi sama rekan kita waktu itu yang tertangkap, dia bilang ya saya korban sistem. Begitu juga kali ya. Ya tadi dibilang bahwa kadang-kadang kan orang biasa tuh kan. Saya dikriminalisasi gitu. Dan kita ngelihat sendiri bahwa kalau di perkara pidana itu, sidangnya itu kadang-kadang terlalu cepat kadang-kadang, dan alat buktinya ditenteng begitu aja, banyak tercemar gitu kan. Kalau ngelihat secara real itu, bahkan di kota-kota besar kita lihat agak memprihatinkan lah proses pembuktiannya. Wah, ya kita nggak pernah tahu ya yang benar-benar tertangkap tangan atau memang dia masih ada proses pembelaan tuh dianggap benar-benar kayak orang bersalah sama sekali. Tapi begitu rekan sejawatnya kena, ini asas praduga tak bersalah, itu memang sesuatu yang standar ganda banget. Iya, benar.
ya harusnya dia bilang bahwa ini asas praduga tak bersalah itu pada saat di depan Persidangan, iya, di nanti depan di meja persidangan. iya, itu pun yang berhak ngomong seperti itu kan hakim yang memeriksa perkaranya. Iya. Itu bukan Makanya asas praduga tak bersalah itu maksudnya POV terbesarnya harusnya di posisi hakim yang memeriksa perkara. Iya, betul. Khususnya dalam perkara pidana ya. Oke, bro. Itu. Jadi satu lagi gua tambahkan, bro, kalau bisa mengusulkan gitu, bro, untuk proses rekrutmen hakim ini harus dimulai dari profesi penegak hukum sebelum hakim gitu, bro. Artinya misalkan Naik kelas maksudnya. ya, jadi karena gua tadi katakan hakim ini sebagai profesi penegak hukum yang tertinggi Ya. dari segi kewenangan, dari segi marwahnya, Ya. terus dari perannya Iya. gitu. Nah, jadi prosesnya itu pun harus lebih spesial dibanding penegak hukum yang lain. Iya. Nah, jadi bisa dimulai dengan proses jenjang karir seorang penegak hukum. Misalkan dari seorang pengacara yang sudah berpraktek berapa tahun dia bisa masuk sebagai hakim, ataupun dari seorang jaksa, ataupun perlu dari jadi hakim seorang agung, polisi gitu. Nggak perlu nunggu hakim agung ya. Dia nggak perlu hanya di hakim agung aja gitu. Jadi diproses di tingkat pertama gitu, bro. Jadi gua melihatnya hakim-hakim ini yang baru itu kan karirnya nih di pengadilan negeri tuh, di pelosok-pelosok biasanya. Iya. Itu kan yang mahasiswa dididik pendidikan hakim kan, dia Baru lulus. ya baru lulus, belum melihat POV keadilan di masyarakat ini seperti apa. Jadi dia belum mengetahui sosial hukum ini seperti apa gitu. Ya, Sosiologis hukum ini seperti apa. Dia belum memahami ke arah situ. Ya, jadi, ya. jadi terbawa arus oleh senior-seniornya, pendahulu-pendahulunya yang memang karakternya seperti itu, tidak ada perubahan gitu, bro. Jadi hanya belajar teori bagaimana cara mengadili, lebih ke hukum acara. Nah, sisanya kan filsafat. Tapi kan filsafat tidak dipraktekkan kan sama aja, cuma Jadi kayak bisnis as usual ya. Iya. Ya hidup kayak biasa aja gitu. Iya. Padahal gini, menurut gua itu oke banget sih. Karena gini ya, kalau misalnya kita posisi jaksa ya, dia akan tahu bagaimana permainan lawyer yang nakal. Nah, gitu. Lawyer nakal gimana, dan dia nggak mau dong dakwaan gua dimainkan kayak begini. Iya. Ketika dia jadi hakim, dia lebih ketat lah, dia bisa ngeliat kebaca mana lawyer nakal, mana jaksa yang benar gitu. Iya. Nah, di posisi lawyer sendiri, kita tahu nih mana yang dikarang pada saat gue jadi klien dulu, pada saat klien gue kita pegang, ternyata dikerjain misalnya gitu ya, sama tahu proses sama BAP oknum seperti jaksa, apa, BAP-nya dipersingkat begitu dan nggak sesuai prosedur. Jadi kita juga jadi tahu sisi keadilan di posisi kita sebagai lawyer. Iya. Terus dari segi polisi pun sama kan. Iya. Bisa tahu mana laporan yang dibuat-buat. Nah, kan. Jadi harus hakim itu melewati proses dari seorang pengacara, polisi dan jaksa. Kayaknya porsinya mesti diadakan kan. Mungkin nggak semua. Seperti itu, gue bilang. Mungkin kan nggak semua karena agak susah juga. Ujung mahasiswa lulus sarjana hukum tiba-tiba daftar hakim. Jadi hakim. Nah, itu berat kalau prosesnya seperti itu, bro. Ya, mungkin porsi itu harusnya dibuka kerannya. Ya 25% atau 50%. Siapa tahu ada perubahan. Ya ini mungkin salah satu ide juga di sebelum sistemnya diperbaiki, entah seperti apa. Kalau prosesnya secara seperti ini, gua rasa nggak bakal ada perubahan gitu. Jangan mengusulkan ujung-ujung ke masalah kesejahteraan, gaji naik. Nyatanya orang dia terima duit bermiliar-miliar. Kalau gaji naik, kalau misalnya menerima duitnya 20 juta, 50 juta untuk makan nggak apa-apa ya. Ini 60 miliar coy. Itu fantastis, bukan buat makan lagi tuh. Duitnya mau dimakan kali ya dia. Jadi gua merasa berat, bro, untuk mengatakan dalam persidangan yang mulia hakim ini, bro. Lu pribadi? Iya, secara pribadi gua ngerasa berat gitu untuk mengatakan. Panggilnya YM aja, bro. Ya nggak usah ada lah yang mulia. Gua nggak setuju itu karena kebiasaan lama aja itu. Bapak hakim, ibu hakim gitu ya. Iya. Oke lah, bro. Ya lagi-lagi kita berharap ada perubahan, khususnya di konteks di peradilan negeri ini, karena gimana lagi ini udah ceilingnya nih, udah hampir ketemu atap. Kalau ini nggak terpercaya lagi, kita capek juga, capek sekolah. Nanti anaknya sekolah hanya mau yang instan gitu terus nanti.
Percuma jadi lawyer kalau misalnya udah bisa diatur semua. Percuma jadi jaksa juga kalau ternyata hukumnya bisa dibeli. Iya. Akhirnya segitu lagi. Akhirnya semuanya bisa diatur sama duit. Dan repotnya lagi kalau udah semuanya bisa diatur sama duit tuh nanti satu titik nggak jadi berharga lagi, bro. Iya, betul. Malah jadi chaos nanti semuanya. Gitu ya. Oke. Mohon didengar dong sama ini pemangku Kekuasaan. juga, khususnya Mahkamah Agung. Capek juga kita denger kayak begini. Ya, oke. Thank you. Ciao. Mohon maaf kayak curhat ini. Oke, lagi curhat lagi.